apa namanya, tempat penyimpanan dan lain-lain juga bisa dirubah-rubah di sini. Yang jelas di sini apa namanya, dokumen, kemudian apa yang lain-lainnya tidak perlu dirubah. Saya kira cukup ininya. File location dan web location kalau Anda menghubungi dengan berhubungan dengan apa namanya, orang lain, ini perlu diatur lagi. Oke. Kebetulan ini saya masuk ke dalam option yang pertama di general. Supaya Anda menggunakan komputer itu selalu tahu itu dokumen siapa, maka setiap di general itu rubahlah nama Anda, username dan inisial, masukkan di sini. Oke. Kemudian saya coba ini dulu supaya muka saya nggak terlalu mengganggu. Oke. Nah, yang kedua adalah display. Ya. Display di sini yang biasanya diklik itu adalah bagian-bagian show white space, show highlighter, so ini, yang lainnya tidak. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang proofing. Nah, ini yang menyebabkan Anda bisa bekerja efisien atau efektif atau tidak. Yang saya bahas pertama adalah custom dictionary. Kalau saya punya namanya custom dictionary, karena kita tuh nulis itu bahasa Indonesia, lebih banyak bahasa Indonesia, dan kemudian Microsoft-nya sendiri menggunakan bahasa Inggris, nggak usah dirubah ke bahasa Indonesia, tetap aja bahasa Inggris, maka kita harus menyediakan kamus bahasa Indonesia. Sebagai contoh, punya saya kamusnya adalah sebagai berikut. Isinya, kalau saya klik edit word ini di custom dictionary, maka saya punya sekitar 30.000 kata yang sudah saya tuliskan ke dalam sini. Ya. Nah, kalau punya Anda masih kosong, maka Anda harus memasukkan ini, memasukkan custom dictionary. Bagaimana caranya? Saya sudah punya tekniknya di yang saya share di YouTube. Mungkin kalau Anda nanti saya akan share linknya. Tapi saat ini saya akan coba tunjukkan. Pada saat kita ngeklik seperti ini, custom dictionary, maka tempat dari custom dictionary ini ada di mana? Kita copy ini sekali saja, kalau komputernya nggak pindah-pindah, kita pilih. Sekaligus saya akan menunjukkan pada Anda bagaimana memilih supaya tidak merusak mouse. Kalau kita memilih satu huruf, uproof saja kita klik 2 kali. Kalau kita mau memilih satu kalimat ini, maka kita klik 3 kali. Itu enggak. Jadi mouse itu diklik 3 kali langsung akan ketemu satu paragraf. Kalau hanya satu huruf, satu kata, klik 2 kali. Iya, kalau satu huruf ya mungkin satu huruf Anda pilih satu huruf. Oke, jarang sekali. Yang perlu ada satu kata, ya, atau satu itu 3 kali, 2 kali, gitu ya. Nah, klik kanan, copy. Ini adalah alamat dari custom dictionary di komputer Anda. Maka saya kembali ke File Explorer, ya. Kemudian di Quick Access atau dimanapun di sini di bagian alamat ini kita klik dan kita paste yang tadi kita copy. Nah, di komputer Anda akan muncul custom dictionary ini. Ini dibuka. Kebetulan punya Anda dan punya saya adalah penuh. Tapi kadang-kadang ini kosong. Nah, kalau kosong saya akan share kepada Anda custom dictionary ini kepada Anda. Anda bisa juga mencari dari yang lain. Tapi saya share di apa namanya? Di KBT file tersebut. Anda bisa menggunakan untuk
memasang di komputer Anda. Nah, jadi setelah ini Anda buka custom dictionary, seandainya ini kosong gitu ya, saya pilih semua, Ctrl A, kosong seperti ini, maka kopikanlah dari file yang tadi saya kirim ke dalam sini dengan edit paste, sehingga seluruh datanya Anda ini. Boleh Anda tambahin nama Anda di sini, termasuk Aurino, itu ada misalnya gitu seperti itu. Oke, setelah selesai Anda klik tutup, simpan. Sehingga custom dictionary Anda sudah menjadi custom dictionary yang ada isinya. Anda bisa cek di sini edit. Ya. Kalau diedit sudah penuh berarti Anda sudah benar. Sudah banyak seperti ini, sudah benar. Kalau Anda mau nambahkan nama Anda, tulis saja namanya di sini. Aurino. Dan lengkapin nama saya. Oke, tuh. Ada Aurino, ada nama adik saya, ada segala macam. Ya, oke. Selesai. Ini setting custom dictionary. Yang ketiga, supaya Anda nggak bingung waktu nge-save dia ada di mana, maka usahakan nanti autocorrect nanti ya. Save-nya ditempatkan di tempat yang sesuai. Di sini misalnya kalau saya taruh di C dokumen. Ya sudah biar. Atau mau dirubah, tinggal Anda klik browse, Anda pindahkan dokumen, new folder, MS Word misalnya. Oke, jadi nanti seluruh file yang MS Word akan masuk ke dalam directory ini. Oke. Yang lainnya nggak penting. Kalau Anda sering pindah-pindah komputer dan komputernya fontnya beda-beda, maka kliklah ini. Embed font in this file. Oke. Saya kembali lagi ke proofing. Di proofing ada fasilitas yang paling menyenangkan buat saya, autocorrect. Di autocorrect saya bisa menambahkan, contohnya saya supaya cepat mengetik, saya tidak mengetik yang, tapi YG saja. YG saya ganti dengan yang. Jadi kalau menambahkan di sini YG yang. Kalau di sini replace yes. Tersebut TSB. Kemudian adalah DL adalah. Kemudian misalnya yang lainnya sebagaimana dan seterusnya tentang TTG tentang tambahkan terhadap THD terhadap terus kemudian masih banyak lagi kata-kata yang bisa Anda tulis dengan cepat seperti itu termasuk Universitas Bakri ya. UB Ubak aja lah, Universitas Bakri. Kalau saya nulis Ubak akan seperti itu dan punya harus besar, UBA itu akan seperti itu. Oke dulu, itu autocorrect. Kita coba praktekkan. Jadi tadi Ubak, kalau saya nulis gini, dia tidak akan berubah. Tapi kalau saya menulis UBAK, maka akan menjadi Universitas Bakri. ADL adalah Universitas yang misalnya yang misalnya terhadap THD kan tadi TSB SBG sehingga mempercepat Anda mengetik ya.
Termasuk kalau ada untuk perusahaan, nama perusahaan dan lain-lain, seandainya nama perusahaan tersebut di sini, atau ini, menulis ini, formulir semua ini kata-kata yang lengkap ini mau saya jadikan otomatis, maka saya copy, saya ke file, option, proofing, autocorrect, formulir LKMD. Oke, cancel. Saya masuk, ini saya tutup dulu, no, jadi sudah nggak ada. Nah, di sini saya tulis sebagai judul, form tadi huruf kecil, LKMD. Jadi tidak perlu nulis panjang-panjang, cuma for LKMD Anda sudah mendapatkan tulisan yang cukup panjang. Kemudian kembali lagi